Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan laporan algoritma dan pemrograman 2. Di sini kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Fadhur Rahman Akil Suparta, dengan dua teman saya, Aditya Panji Perdana, dengan Aurizal Ardianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aditya Panji Perdana, NIM 2324101080. Saya dari kelompok 8. Perkenalkan, nama saya Aurizal Ardianto dengan NIM 232410101086 dari Prodi Sistem Informasi. Saya di sini akan mempresentasikan sebagian slide dari kelompok kami, yaitu rekursif dan palindrom. Apa itu rekursif? Rekursif merupakan sebuah konsep di mana kita memanggil function dalam function itu sendiri, yang hal ini akan menyebabkan konsep yang terus berulang dan mirip dengan loop atau looping. Rekursif terdiri dari base case dan recurrence. Sedangkan palindrom merupakan sebuah kata, frasa, angka, atau urutan karakter lainnya yang sama jika dibaca dari depan maupun dari belakang. Dalam pemrograman ini dapat membuat function untuk mengecek apakah sebuah string merupakan palindrom atau tidak. Nah, selanjutnya, untuk prosedur kerja, dalam percobaan 1 dengan soal 7 kali 5 diartikan dengan 7 kali 5 sama dengan 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5, penjumlahan 5 sebanyak 7 buah. Selanjutnya, nilai 5 bisa dikelompokkan sebagai berikut. 7 kali 5 sama dengan 5 tambah 5. Dalam kurung buka, 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5, kurung tutup sama dengan 5 tambah 6 kali 5. Nah, untuk soal pertama, periksalah apakah perkalian bisa diselesaikan secara rekursif, yang dimana memiliki base case, recursive case, dan apakah dengan menerapkan recursive case berkali-kali bisa menunjukkan base case. Nah, jawabannya kedua-duanya emang memiliki base case dan recursive case, di mana terdapat kondisi ketika salah satu faktor perkalian adalah 0, sehingga hasil perkalian akan menjadi 0. Sedangkan recursive case, proses rekursif dilakukan dengan memanfaatkan sifat distributif perkalian dan memecah perkalian menjadi operasi yang lebih kecil hingga mencapai base case. Nah, untuk yang soal nomor 2 adalah desain dan implementasikan algoritma kali A B untuk menghitung A kali B secara rekursif. Nah, untuk pemrogramannya def kali A B titik 2 if A sama dengan 0 or B sama dengan 0 return 0. Jadi ini semisal di antara A dan B, jika ada salah satu 0, maka return 0 itu maksudnya akan menghasilkan 0. Jika seperti 0 kali 5, karena ada 0, maka outputnya akan menghasilkan 0. Lanjut, untuk else, return A ditambah kali A B min 1 kali 75. Jadi begini kerjanya. Jika 7 kali 5 akan returnnya itu menghasilkan 7 ditambah kali 7 kali 4, terus dilakukan lagi, memanggil lagi, maka akan menghasilkan 7 tambah 7 kali 3, terus dipanggil lagi 7 tambah 7 kali 2, maka dipanggil lagi 7 tambah 7 kali 1, sampai seterusnya, maka menghasilkan hasil 35. Nah, desain algoritmanya ya seperti untuk cara proses codingannya ini. Lanjut, percobaan 2. Deret bilangan Fibonacci 1,12347 dengan nilai suku n
4 dari suku N-1 ditambah suku N-2. Misal suku 7 didapatkan dari suku 6 ditambah suku 5. Sedangkan suku 1 dan suku 2 ditetapkan nilai 1. Untuk pertanyaannya, periksalah apakah menentukan suku ke N bisa diselesaikan secara rekursif dengan memiliki base case, recursive case, dan apakah dengan menerapkan recursive case berkali-kali bisa menuju base case. Nah, keduanya itu memiliki base case dan recursive case. Nah, untuk base case, terdapat kondisi ketika N sama dengan 1 atau 2, sehingga nilai suku ke N akan menjadi 1. Sedangkan recursive case, proses rekursif dilakukan dengan memanfaatkan rumus suku Fibonacci, yaitu suku N yang bisa didapatkan dari suku N-1 ditambah suku N-2, hingga mencapaikan base case. Nah, selanjutnya untuk nomor 2, itu pertanyaannya kelihatan sebentar. Nah, untuk nomor 2 pertanyaannya, desain dan implementasikan algoritma Fibonacci N untuk menghitung suku ke N secara rekursif. Nah, untuk programnya, def Fibonacci N titik 2 if N lebih kecil dari 2, lebih kecil sama dengan 2, return 1. Nah, ini maksudnya ini jika N di suku N ini di bawah sama dengan 2, maka hasilnya 1. Seperti suku 1 hasilnya 1, sedangkan suku 2 masih hasilnya 1. Else return Fibonacci N-1 plus Fibonacci N-2. Maka kita akan menginputkan Fibonacci 7 dan akan memproses programnya, akan memanggil Fibonacci 6 dan Fibonacci 5, kemudian menjumlahkan hasilnya adalah 13. Nah, Fibonacci 6 ini, suku ke-6 ini adalah 7, sedangkan Fibonacci 5 atau suku 5 itu hasilnya 4. Maka 7 tambah 4, maka hasilnya 13. Oke, lanjut. Hasil dan penelitian. Dalam percobaan pertama, buat pohon rekursif untuk menggambarkan eksekusi kali 4 kali 5. Nah, untuk pohon rekursifnya, kali 4, 5 akan memanggil 4 tambah kali 4,4 akan dipanggil lagi, 4 tambah kali 4,3 akan dipanggil lagi, 4 tambah kali 4,2 akan dipanggil lagi, 4 tambah kali 4,1 akan menjadi return 4. Nah, tahapan ini yang saya bilang tadi akan menghasilkan hasilnya 4 kali 5 adalah 20. Oke, lanjut. Nah, untuk percobaan 2, buat pohon rekursif untuk menggambarkan Fibonacci 4. Jelaskan tahapan eksekusi Fibonacci 4. Nah, yang seperti program coding tadi, di mana Fibonacci 4 itu, suku keempat itu dapat diambil dari jumlah dari suku ketiga sama suku kedua. Jadi suku ketiga ditambah suku kedua. Nah, untuk suku ketiga ini akan memanggil Fibonacci 2 atau suku kedua dan Fibonacci 1, yaitu suku ke-1. Yang keduanya ini return 1 seperti yang program coding tadi, di mana suku kedua ini hasilnya 1 dan Fibonacci 1 ini hasilnya 1 juga. Nah, untuk Fibonacci 4 ini, jika kita dapat hasilnya, di mana suku ketiga, yaitu suku kedua dan hasilnya 2 itu, dan Fibonacci 2, di mana hasilnya adalah 1, maka 2 tambah 1 adalah 3. Jadi hasilnya Fibonacci 4 itu adalah 3.
Nah, untuk kesimpulannya, rekursif merupakan algoritma pada pemrograman untuk menyelesaikan masalah di mana dilakukan proses looping dengan syarat di mana ada base case, yaitu kondisi berhenti berulang tersebut. Dan recursive case, yaitu operasi apa yang menggunakan recursive. Dengan metode ini digunakan pemrograman yang lebih efisien daripada menggunakan looping yang dimana lebih banyak perintah yang harus digunakan. Untuk itu, saya sudah melakukan presentasi, akan dilanjutkan oleh teman saya. Tugas mandiri, rekursif, dan palindrom. Tugas 1. Buat algoritma untuk mencetak apakah list berisi n bilangan merupakan palindrom. Hint. Lakukan pengecekan apakah bilangan 1 dan bilangan n sama. Jika berbeda, maka bukan palindrom. Jika sama, lanjutkan pengecekan untuk bilangan kedua sampai dengan n-2 dengan cara yang sama dengan cara rekursif. Soal pertama, periksalah apakah pengecekan ini bisa diselesaikan secara rekursif, yang dimana memiliki base case, recursive case, dan apakah dengan menerapkan recursive case berkali-kali bisa menuju base case. Nah, jawabannya memiliki base case. Terdapat kondisi ketika n sama dengan 1 atau 2, sehingga nilai suku ke n akan menjadi 1. Nah, recursive case-nya, proses rekursif dilakukan dengan memanfaatkan rumus suku Fibonacci, suku n sama dengan suku n-1, ditambah suku n-2, sehingga mencapai base case. Soal nomor 2. Desain dan implementasikan palindrom list untuk mengecek apakah list merupakan palindrom. Nah, jawabannya, yang ini ada desain algoritma. Pertama-tama kita membuat def palindrom dan juga untuk inputan listnya. Nah, setelah itu kita memakai if dan len untuk menghitung seberapa banyak listnya. Nah, jika list kurang dari sama dengan 1, maka return true. Nah, kan listnya lebih dari 1. Nah, jika listnya lebih dari 1 akan masuk ke elif. Elif nanti akan mengurangi 1 jika depan dan awalnya itu sama. Nah, nanti di sini ada contohnya itu list 1, 2, 3, 2, 1. Nah, nanti akan mengurang 1, dicocokkan yang depan dengan yang belakang. Nah, jika semuanya cocok dan tersisa 1 atau kurang dari 1, maka return-nya akan menjadi true. Nah, jika tidak, maka akan tereksekusi perintah else, maka list tersebut bukan palindrom atau false. Nah, implementasi dari program tersebut, fungsi palindrom ini menerima satu parameter berupa list yang nanti dibuat jadi sebuah variabel dan akan mengembalikan true jika list berupa palindrom dan false jika tidak. Nah, dalam setiap iterasi rekursif, fungsi ini akan membandingkan elemen pertama dan elemen terakhir list, kemudian memanggil dirinya sendiri dengan parameter sisa. Nah, apabila base case semuanya terpenuhi sampai tersisa listnya itu tersisa 1 atau kurang dari 1, yaitu 0, nah nanti bisa dikatakan list tersebut adalah palindrom. Soal ketiga, buat pohon rekursif untuk menggambarkan eksekusi palindrom list dengan list 1, 2, 3, 4, 2, 1. Nah, jawabannya adalah seperti di gambar berikut ini. Nah, palindrom yang pertama itu ada 1, 2, 3, 4, 2, 1. Nah, nanti setelah itu program mengeksekusi mencocokkan yang depan dengan yang belakang. Apabila cocok, maka keduanya dihapus dan akan terjadi seperti gambar kedua palindrom ini, 2, 3, 4, 2. Nah, apabila dicocokkan lagi cocok, 2 dan 2-nya itu nanti dihapus. Nah, lanjut ke palindrom 3, 4. Nah, 3 dan 4 di sini tidak cocok, maka artinya false. Nomor 4, jelaskan tahapan eksekusi palindrom list dengan list 1, 2, 3, 4, 2, 1. Nah, seperti yang saya bilang sebelumnya, nah, yang pertama itu akan membandingkan elemen pertama dengan elemen terakhir. Jika keduanya sama, maka dihapus.
lalu memanggil palindrom 2342 untuk membandingkan lagi sampai seterusnya, dan palindrom terakhir yaitu 34. Nah, 2 ini tidak termasuk palindrom karena tidak memenuhi kondisi perbandingan yang sama. Periksalah apakah perkalian bisa diselesaikan secara rekursif, memiliki base case, recursive case, dan apakah dengan menerapkan recursive case berkali-kali bisa menuju base case. Jawabannya, pencarian bilangan terbesar dari sebuah list dapat diselesaikan secara rekursif. Algoritma rekursif untuk mencari bilangan terbesar mempunyai base case ketika panjang list sudah mencapai 1. Recursive case-nya adalah ketika membandingkan elemen terbesar dari list 1 sampai n-1 dengan list n, kemudian melakukan pencarian bilangan yang terbesar dari list 1 sampai n-1 secara rekursif sampai base case tercapai. Soal kedua, desain dan implementasikan cari terbesar list untuk mencari bilangan terbesar list. Nah, jawabannya akan jadi seperti di gambar ini, desain algoritmanya. Nah, pertama kita buat def cari terbesar list dan buat perintah if len list untuk menghitung apakah panjang listnya sama dengan 1. Jika iya, maka akan return. Nah, apabila tidak, maka akan terproses perintah else yang akan mencari list dengan angka terbesar. Nah, jangan lupa kita juga buat variabel listnya dan juga print untuk menampilkan list yang terbesar. List dengan angka terbesar. Nah, implementasinya dari program itu adalah kita fungsi cari terbesar ini akan mengembalikan bilangan terbesar dari input list. Nah, habis itu fungsi tersebut akan menggunakan pendekatan rekursif dengan base case ketika panjang listnya udah mencapai 1. Rekursif case-nya untuk membandingkan elemen pertama dengan bilangan terbesar dari sisa list secara rekursif. Nah, untuk menggunakan implementasi ini, kamu harus menyertakan list bilangan yang ingin Anda cari. Nah, sebagai argumennya saat memanggil fungsi cari terbesar, misalkan itu 1, 2, 3, 4, 5, 1, akan mengembalikan nilai 5 yang merupakan bilangan terbesar dari list tersebut. Nah, untuk soal nomor 3 itu adalah buat pohon rekursif untuk mengembangkan eksekusi cari terbesar list dengan listnya itu 1, 2, 3, 4, 5, 1. Nah, jawabannya akan seperti ini. Yang pertama itu akan mengeksekusi listnya, lalu mencari satunya jika tidak terbesar akan dibuang, duanya dibuang, tiganya dibuang. Nah, sampai kita menemukan 5. Jika 5-nya menjadi yang terbesar, maka returnnya akan menjadi 5. Soal nomor 4, jelaskan tahapan eksekusi palindrom list dengan list 1, 2, 3, 4, 2, 1. Nah, untuk cari terbesarnya itu, eksekusinya akan menjadi seperti ini. Membandingkan elemen pertama, elemen ke-1 yaitu 1, dengan bilangan lainnya dari list cari terbesar. Nah, proses ini akan berlanjut secara rekursif hingga mencapai base case di mana bilangan terbesarnya adalah 5. Dan kemudian itu membandingkan elemen-elemen dengan bilangan terbesar di cari terbesar, di mana 5 akan dibandingkan dengan elemen-elemen lain di dalam list tersebut. Nah, karena 5 itu adalah yang paling besar, maka bilangan terbesar dari list 1, 2, 3, 4, 5, 1 adalah 5. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang materi brute force. Oke. Sebelumnya, apakah teman-teman tahu brute force itu apa? Nah, sama-sama belajar, sama-sama simak terus penjelasan dari saya. Oke. Cekidot. Ini dia. Pengertian dari brute force. Brute force adalah metode dalam komputasi yang mencoba semua kemungkinan solusi untuk menyelesaikan masalah atau mencari jawaban. Ini dilakukan tanpa memperhatikan apakah pendekatan tersebut efisien atau tidak. Dalam konteks keamanan komputer, brute force digunakan untuk mencoba semua kemungkinan kombinasi kata sandi, yaitu untuk mengakses sistem atau akun. Ini adalah pendekatan yang sederhana tetapi memakan waktu dan sumber daya. Dalam konteks Python, brute force sering digunakan dalam pemrograman untuk mencari solusi ataupun bahkan memecahkan masalah dengan mencoba semua kemungkinan secara sistematis. Ini dapat dilakukan dengan menggunakan perulangan ataupun juga menggunakan dengan rekursi
untuk menguji setiap kemungkinan yang ada. Misalnya nih, perumpamaan untuk mencari angka prima. Nah, kita semua itu dapat menggunakan loop atau looping untuk menguji setiap bilangan apakah bilangan itu prima atau bilangan itu tidak dengan memeriksa faktor-faktornya. Nah, brute force ini adalah pendekatan langsung tetapi seringkali tidak efisien untuk masalah yang lebih kompleks. Oke, mungkin itu saja dari saya. Lanjut. Percobaan 1. Di dalam brute force ini ada prosedur kerja. Percobaan satunya tadi soalnya adalah terdapat list terurut bilangan 3, 5, 12, 15, 21, 24, 34, 36. Carilah indeks bilangan 21. Kayak ini dia teman-teman. Kami telah berdiskusi dan menemukan jawabannya yaitu soal dari yang pertama, dari uraian permasalahan tersebut, buatlah function cari yang menerima sebuah list bilangan terurut dan key yang dicarinya ya. Function tersebut mengembalikan indeks tempat key berada pada list tersebut. Gunakan strategi brute force. Ini dia jawabannya. Langsung saja ke codingan. Tadi kan ada bilangannya 3, 5, 12, 15, 21, 22, 34, 36. Nah, yang dicarikan adalah 21. Kita masukkan key. Key-nya adalah 21 ya teman-teman. Nah, kita menggunakan fungsi def. Cari menggunakan dua parameter, yaitu list underscore fill dan key. For i in range. Beriterasi melalui setiap indeks dalam list. Lalu selanjutnya if list underscore fill dalam kurung i sama dengan k. Nah, pada setiap iterasi kondisi ini memeriksa apakah nilai pada indeks ke i dalam list. Nah, jika nilai yang dicari ini tadi K21 ditemukan dalam list yang tadi, fungsi akan mengembalikan indeks I di mana nilai tersebut, ini tadi nilai tersebut sudah tidak ditemukan. Ini satu, nah, langsung saja run. Kan yang dicari 21 ya. Jadi print indeks bilangan dari bilangan tadi K adalah cari bilangan. Nah, betul, indeks dari bilangan 21 adalah 4. Oke, lanjut. Yang kedua, implementasikan algoritma dari soal A yang sudah Anda buat menggunakan fungsi rekursi. Nah, yang tadi sudah dijelaskan, sekarang kita buat fungsi rekursinya ya. Nih, def, cari rekursi, menggunakan fungsi def, terus parameternya, ini bilangan k, indeks sama dengan 0. Terus if indeks ini sudah melebihi atau sama dengan dari len bilangan, terus return min 1, jika iya artinya seluruh list telah diperiksa dan nilai k tidak ditemukan sehingga fungsi akan dikembalikan menjadi min 1. Nah, if bilangan indeks, jika bilangan indeks sama dengan k, kuncinya tadi, lalu dikembalikan ke indeksnya, return cari indeks bilangan k tambah 1. Tadi bilangannya 3, 5, 12, kunci yang dicari yaitu 21. Langsung saja saya run. Sama saja, indeks dari bilangan 21 adalah 4. Oke, percobaan. Selanjutnya, C. Untuk inputan bilangan dan K seperti yang ada di soal, posisikan K sedangkan untuk versi fungsi rekursinya berapa pemanggilan fungsi rekursi sampai K ketemu. Nah, ada jawabannya. Nah, fungsi iteratif untuk menghitung jumlah iterasi. Kita menggunakan def sama ya, iterasinya dimulai dari indeks ke 0, fungsi i.
for i in range, length bilangan, iterasi, apabila iterasinya ditambah sama dengan 1, if bilangan i sama dengan k, akan dikembalikan ke iterasinya lagi. Sama, nah ini apa lebih besar sama dengan len, dikembali return 1, apabila sama dengan return 1. Bilangannya sama yang tadi, terus kuncinya 21, print jumlah iterasi brute force, hitung iterasi iteratif, dan oke, jumlah iterasi brute force adalah 5, jumlah pemanggilan rekursi ada 5. Oke, lanjut. Apakah ada cara untuk mengurangi jawaban iterasinya? Ini ada hintnya. Jika Anda ingin mencari arti kata tertentu di kamus, Anda tidak perlu mencari kata-kata tersebut berurutan dari awal, tapi Anda bisa langsung membelah kamus di tengah. Jika yang Anda cari kurang dari kata yang di posisi tengah, maka Anda bisa melakukan hal sama di sebelah kirinya. Jadi di tengah gitu. Sebaiknya jika katanya lebih dari kata di posisi tengah, maka Anda bisa melakukan hal yang sama di sebelah kanan. Sama aja. Jadi kalau di sebelah kiri ya dibuka tengah, kalau di sebelah kanan sama-sama tengah. Buatlah fungsi versi iteratif dan rekursifnya. Ini ada codingannya. Ini sama-sama belajar fungsi iteratif. Cari menggunakan fungsi def, menggunakan parameter, kiri 0 menyimpan indeks ke 0, kanan rank 1, while kiri, terus berjalan selama kiri tidak melebihi kanan ya. Berhasil itu. Ini mencari rata-ratanya kiri kanan. Ini apabila mid-nya lebih kecil dari nilai K, akan di 1 else. Jika tidak ditemukan, akan dikurangi 1 iterasinya. Sama dengan contoh penggunaannya 35, 12, 15, 21. Sama saja bilangannya, kuncinya kan 21. Indeks, koma iterasi, cari bilangan iterasi, bilangan K. Print inject dari bilangan K adalah langsung sekitaran saja. Nah, jawabannya adalah indeks dari bilangan 21 adalah 4, jumlah iterasi binary search atau iteratif adalah 3, indeks dari bilangan 21 adalah 4, jumlah pemanggilan rekursi binary search rekursif adalah 3. Oke, teman-teman, jadi itu kayak tadi ya, ada hintnya. Jadi kalau kamus mencari di belah tengah, nah jika kata kuncinya kurang sebelah kiri, berarti yang kiri dekat tengah, kalau yang kanan dekat. Oke, nah selanjutnya yang E, gunakan program D untuk mencari posisi 21 di list. Berapakah iterasi yang dibutuhkan sampai nilai 21 ketemu? Nah, ini kita cari indeks iterasi sama ya kayak tadi. Jawabannya adalah indeks dari bilangan 21 adalah 4, jumlah iterasi adalah 3. Oke, jadi proses ini hanya memerlukan 3 iterasi untuk menemukan nilai 21 menggunakan algoritma pencarian biner. Oke, yang selanjutnya brute force. Yang kedua yaitu prosedur kerja percobaan kedua. Soal yang pertama adalah, dari definisi tersebut, buatlah program yang menerima inputan bilangan bulat A dan B. Program tersebut mengembalikan nilai AB. Ini. Soalnya AB didefinisikan sebagai AB sama dengan A dikali A sebanyak 4 kali. Gunakan fungsi brute force untuk mendesain solusinya buat versi iteratif dan rekursifnya. Jawabannya ada. Langsung saja ke codingannya. Def, power iterasi menggunakan fungsi def, menggunakan parameter A dan B. Jika hasilnya sama dengan 1, for i in range B. Jika B-nya ini tadi, dikali sama dengan A. Dikali A-nya berapa? A-nya ini kan kita bebaskan. Kita masukkan, coba langsung saja di print. Kita masukkan 4 dan 6. Nah, maka 40.096. Oke, teman-teman. Lalu yang kedua, power yang harus rekursifnya. Rekursifnya sama jam. Ini ada
Def power rekursif A, B. Jika B sama dengan 0, maka di return 1. Return A dikali power rekursif A, B kurangi 1. Sama kita masukkan 4, 6. Nah, apakah B versi rupanya adalah 4096. Oke, teman-teman. Lanjut. Yang kedua, B. Untuk data berikut, ceklah hasil perkalian menggunakan program yang telah Anda buat. 3 pangkat 2, 5 pangkat 30, 7 pangkat 25. Oke, teman-teman, kita lanjutkan lagi. Maaf, tadi ada sedikit gangguan. Oke, yang B. Untuk data berikut, ceklah hasil perkaliannya menggunakan program yang telah dibuat tadi, yaitu 3 pangkat 20. Kita cek saja. Versi ini rekursifnya ya. 3 dan bilang kedua 20. Nah, hasilnya adalah 3, 8, 6, 7, 8, 4, 1. Selanjutnya, dan ini seterusnya ya, masukkan nilai sama aja, ini hasilnya, ini hasilnya. Nah, lalu selanjutnya fungsi versi rekursifnya. Tadi kan yang kita cek kan fungsi rekursif, sekarang versi iteratif. Tiga, nah hasilnya 34, 348.678, 4.401. Ya begitulah, nilainya sangat banyak. Ini sama saja seterusnya. Selanjutnya, soal yang selanjutnya adalah untuk bilangan pada soal B, berapakah iterasi yang dibutuhkan? Nah, pada soal B tadi. Nah, untuk bilangan 3 pangkat 20, 3 kali 3, 3, 3, 3, 3, 3, artinya ada 3, 20 kali, artinya ada 20 iterasi. Nah, untuk bilangan 5 pangkat 30, artinya kan 5-nya ada 30. Nah, ada 30 iterasi. Dan untuk bilangan 7 di pangkat 5, yaitu 7-nya ada 25. Oke, sampai sini. Oke, terus selanjutnya, apakah ada cara untuk mengurangi jumlah iterasi? Ini untuk menghitung 310, Anda tidak perlu menghitung 3 kali 3, 3 kali 3, 3, 3 sebanyak 10 buah. Bisa diganti menambahkan 32 kali 32 kali 32 sebanyak 5 kali. Buat versi iteratif dan rekursifnya. Nah, ini ada codingannya. Def power iteratif langsung saja ya. Iteratif spesial. Nah, menggunakan parameter A, B, dan B, result hasilnya juga sama dengan 1. Ini basis penghitungan A dikali A, for I in range B, apabila hasilnya dikali sama dengan B tadi ini. Hasil print, hasil 3 spesial iteratif. Tadi soalnya kan 3/10. Jawabannya ada 59.049. Terus selanjutnya versi rekursifnya. Nih, ada juga codingannya yaitu sama aja, cuma yang beda ini. If B, jika B sama dengan 0, maka akan angkanya 0 akan dikembalikan 1. Base-nya A dikali A. Basis perhitungannya ya, return base A dikali base dari power rekursif spesial A, B min 1. Hasilnya adalah ini versi 15, tetap sama aja. Oke, teman-teman. Yang selanjutnya, implementasikan cara yang Anda temukan di soal D untuk mengecek
30 pangkat 20, 5 pangkat 30, 7 pangkat 25. Nah, codingan programnya kan tadi kayak gini ya. Baca, kita langsung ganti aja. Kita cek, kita ganti apa? Mengecek pangkatnya saja. Ini saya menggunakan versi iteratifnya aja, versi iteratif. Ke pangkat 20. Yang sebelah juga diganti guys, soalnya kan yang awal berubah jadi lipatan. Nah, jawabannya ya ini 300 juta 348678441. Untuk mengecek 5 pangkat 30, kita rubah lagi aja. Ya, yang sebelah kanan juga dirubah. 5, 15. Nah, ini dia hasilnya. Oke, untuk 7 pangkat 25-nya ini ada yang berbeda. Yang spesial ya. Nih, dev power iteratif spesial. Apabila awalnya B lebih besar, maka if B eks- eksponen B adalah ganjil, pangkat base mengadakan karena ada menaiknya pangkat dengan cara menaikkan eksponen, kan pangkatnya naik. Nah, jadi ini. Nah, hasil draftnya ini dia. Oke, yang kedua, percobaan kedua ini. Analisislah tetap percobaan kedua cuma yang F. Analisislah perbandingan waktu eksekusi program A dengan program E. Nah, dapat disimpulkan ya bahwa program A akan mengalihkan nilai A sebanyak B kali, sedangkan program E akan mengalihkan A pangkat 2 sebanyak B kali. Perbandingan waktu eksekusinya kedua program ini tergantung pada nilai B-nya tadi dan kompleksitasnya. Jika B relatif kecil, kedua program mungkin memiliki waktu eksekusi yang serupa karena keduanya hanya melibatkan kan pengulangan sejumlah B kali. Namun, jika B cukup besar, maka program E cenderung memiliki waktu eksekusi yang lebih cepat karena mengurangi jumlah perkalian yang diperlukan dengan menggunakan pangkat kuadrat atau A pangkat 2 sebagai basis perhitungan. Dalam praktiknya, perbedaan waktu eksekusi antara kedua program ini akan tergantung pada ukuran B. Jadi semuanya akan tergantung dari ukuran B-nya dan efisiensi operasi perkalian dalam lingkungan eksekusi yang digunakan. Oke. Yang selanjutnya saya akan nih, selanjutnya kesimpulan. Kesimpulan dari brute force tadi adalah metode yang sederhana namun kuat dalam menyelesaikan masalah dengan mencoba semua kemungkinan solusi secara sistematis. Sebagai contoh pengaplikasiannya, saat menghitung bilangan berpangkat, brute force akan mencoba semua kemungkinan pangkat dari bilangan dasar tersebut untuk mendapatkan hasilnya. Sebagai seorang mahasiswa yang telah belajar tentang brute force, saya menyimpulkan bahwa meskipun metode ini bisa menjadi lambat dan memakan waktu yang mungkin cukup banyak, namun kadang-kadang merupakan pilihan yang efektif, terutama saat masalahnya sederhana. Jadi tidak terlalu ribet, tidak terlalu kompleks, tidak memiliki struktur yang jelas. Nah, dalam menghitung bilangan berpangkat, kita dapat menggunakan pendekatan iteratif dan rekursif bersama dengan brute force. Nah, itu harus saling ya, kayak menyatu gitu lah. Iteratif dan rekursif bersama brute force-nya. Perbedaan utama antara pendekatan iteratif dan rekursif dalam menghitung bilangan berpangkat adalah bahwa pendekatan iteratif melakukan operasi secara langsung dengan pengulangan, sementara pendekatan rekursif memecah masalah menjadi submasalah yang lebih kecil dan menyelesaikan secara bertahap dengan pemanggilan fungsi itu sendiri. Oke, selanjutnya tugas sendiri. Nah, ini ada tugas mandirinya, yaitu bilangan bulat positif bilangan dikatakan prima jika hanya habis dibagi oleh 1 dan dirinya sendiri. Dengan kata lain, jika ada bilangan bulat 2 sampai dengan bilangan min 1,
yang habis membagi bilangan tersebut, maka bilangan bukan prima. Nah, bilangan prima nih. Yang A, dari definisi tersebut, buatlah program yang menerima inputan bilangan bulat dan mengembalikan nilai true jika bilangan prima dan false jika bilangan bukan prima. Gunakan strategi brute force untuk mendesain solusinya. Nah, saya sudah membuat jawabannya. Ini ada codingannya. Nah, tadi kan bilangan prima. Saya mempunyai beberapa contoh bilangan prima ya, yang bisa kita nih lihat 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, dan seterusnya. Bilangan prima adalah bilangan bulat positif yang lebih besar dari 1 dan hanya dapat dibagi oleh 1 dan dirinya sendiri tanpa sisa. Tanpa sisa, tanpa sisa. Ya, nih. Def prima menggunakan parameter number, if number lebih besar sama dengan 1, return false for in range. Jadi kalau lebih dari 1 adalah false. Nah, sama dengan return false. Bilangan integer menunjukkan positif. Nah, kita coba. Kita coba. Kita masukkan 3. Nah, true. Berarti adalah bilangan prima. Oke. Selanjutnya, dapat untuk data yang B ya. Untuk data berikut, ceklah statusnya menggunakan program yang telah Anda buat. 10.234.217. Dan ini seterusnya. Nih, saya ada hitungannya langsung. Besar dari 2, return false. Nah, hasilnya adalah false, false, false. 10.234.217 dapat dibagi dengan 7, maka tidak termasuk prima atau false. Tidak termasuk prima pokok. Kan tadi yang termasuk bilangan prima adalah bilangan bulat positif yang lebih besar dari 1 dan hanya dapat dibagi oleh 1 dan dirinya sendiri. Oke. Ini jawabannya adalah semuanya adalah false, false, false. Oke, teman-teman. Selanjutnya yang C. Untuk bilangan pada soal B, berapakah iterasi yang dibutuhkan? Nah, tadi ini angkanya ya. Kan itu bisa menggunakan akar kuadrat. Akar kuadrat dari 10 juta adalah sekitar 3.200, sehingga iterasi yang dibutuhkan adalah 3.200. Nah, selanjutnya adalah 7.088, selanjutnya adalah 10.166. Sekitar segitu iterasinya. Apakah ada cara yang D? Apakah ada cara untuk mengurangi jumlah iterasinya? Ada hintnya. Untuk Anda tidak perlu melakukan uji prima bilangan 1000 menggunakan semua bilangan dari 2 sampai dengan 999, cukup 2 sampai 31. Nah, untuk mengurangi jumlah iterasinya ini, kami dapat menggunakan teorema bahwa jika suatu bilangan tidak habis dibagi oleh bilangan bulat antara 2 hingga akar dari bilangan tersebut, maka bilangan tersebut merupakan bilangan prima. Sehingga kita hanya perlu melakukan uji prima bilangan dari 2 hingga akar dari bilangan tersebut. Oke, teman-teman. Selanjutnya adalah yang E. Implementasikan cara yang Anda temukan di soal D untuk mengecek 10.234.211, 50 juta 289.321, 130 juta 34.348.953. Ini dan Dev cek prima dan seperti berikut, langsung ada codingannya, teman-teman. Nah, yang tadi bisa juga menggunakan ini atau enggak yang ini kita masukin aja sama kayak tadi 10.000 itu. Kalau ini yang lebih kompleks, langsung kita masukkan semuanya. Nah, jawabannya adalah false, 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 sama saja ya. False, false, false. Oke. Selanjutnya F. Analisislah perbandingan waktu eksekusi program A dengan program E. Nah, setelah saya analisis perbandingan waktunya dari program A dan program E adalah dengan optimasi waktu eksekusi program akan jauh lebih cepat daripada metode brute force, terutama untuk bilangan yang besar. Adalah kata kunci untuk bilangan besar. Hal ini disebabkan karena dengan membatasi rentang iterasi,
Kita mengurangi jumlah pembagian yang perlu dilakukan. Metode optimasi memanfaatkan fakta bahwa jika suatu bilangan tidak habis dibagi oleh bilangan prima dari 2 sampai dengan akar kuadrat dari bilangan tersebut, maka bilangan tersebut adalah prima. Oleh karena itu, untuk bilangan yang besar, perbedaan waktu eksekusi antara kedua metode tersebut akan semakin signifikan. Oke. Mungkin bisa dimengerti ya sejauh ini. Oke, selanjutnya tugas mandiri yang kedua. Yaitu soalnya perkalian antara dua bilangan positif A kali B didefinisikan sebagai A kali B sama dengan B tambah B tambah B sebanyak A. Misal 5 kali 4 berarti kan 4 sampai 5 kali. Penjumlahan bilangan B sebanyak 5 buah. A soalnya ini. Dari definisi tersebut, buatlah program yang menerima inputan bilangan bulat bilangan 1 dan bilangan 2. Program tersebut mengembalikan nilai bilangan 1 dikali bilangan 2. Gunakan strategi brute force untuk mendesain solusinya. Saya telah menemukan solusinya ini. Def perkalian brute force bilangan parameternya hasilnya langsung kita run ke codingannya aja. Ini ya teman-teman. Def perkalian brute force parameternya bilangan 1 bilangan 2 hasilnya sama dengan 0 for i in range bilangan 1 apabila hasilnya tambah sama dengan bilangan 2. Hasil. Nah, kita coba aja masukkan bilangan 4 dan 8. Nah, hasil perkaliannya 32. 4 dikali 8, 32. Oke, teman-teman. Jadi kan 8 tambah 8 tambah 8 tambah 8 sama 4. 32. Oke, selanjutnya yang B. Untuk data berikut, ceklah hasil perkaliannya untuk menggunakan program yang telah Anda buat. Yaitu 34.521 dikali 48.763, 298.764, dan 200 dikali 233.912, dan yang selanjutnya 982.339 dan 123.498. Nah, hasil perkaliannya adalah segini jawabannya. Boleh kita contohkan satu saja. 34521 34521 dikali 48763. Oke, hasil perkaliannya adalah yes. 10833347523. Nah, sama kan. Oke, sampai selanjutnya seterusnya bisa dicek. Oke, selanjutnya C. Untuk bilangan pada soal B, berapakah iterasi yang dibutuhkan? Nah, saya menyebutkan bahwa iterasi yang dibutuhkan untuk setiap bilangan akan sama dengan nilai bilangan pertama. Bilangan pertamanya berapa, itu iterasinya. Karena pada setiap iterasi kita menambahkan bilangan yang kedua. Gitu, teman-teman. Yang do, apakah ada cara untuk mengurangi jumlah iterasinya? Untuk menghitung 8 kali 7, Anda tidak perlu menghitung 7 tambah 7 sebanyak 8 buah. Tapi bisa diganti 17, kok 17, 14 sebanyak 4 buah. Nah, jawabannya setelah saya cari yaitu cara untuk mengurangi jumlah iterasi dengan memanfaatkan sifat komutatif dari perkalian, kita dapat menukar posisi bilangan yang akan dikali agar bilangan yang lebih kecil menjadi bilangan yang dijumlahkan dalam setiap iterasinya. Itu. Ini selanjutnya yang E, implementasikan cara yang Anda temukan di soal D untuk mengecek 34.521 dikali 48.363 ini dan seterusnya. Ini saya mempunyai codingannya. Langsung saja. Ini, teman-teman. Dev multiply optimize.
menukar bilangan jika A lebih kecil dari B. Kita tukar B sama dengan A, result 0, for I in range, result tambah sama dengan A, kembalikan lagi, contoh menggunakan datanya kan tadi ini, kita masukkan, for bilangan 1, bilangan 2 in data, print dikali sama dengan ini tadi. Oke, langsung kita jalankan aja. Nah, udah keluar program eksekusinya. Hasilnya ini dia. Oke. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah analisislah perbandingan waktu eksekusi program A dengan program E. Jawabannya adalah dengan optimasi waktu eksekusi program akan lebih cepat karena kita hanya perlu melakukan iterasi sebanyak nilai dari bilangan yang kecil. Dalam kasus perkalian jumlah iterasi akan sama dengan nilai dari bilangan yang lebih kecil. Sedangkan dalam metode brute force, jumlah iterasi adalah hasil perkalian dari kedua bilangan. Oleh karena itu, perbedaan waktu eksekusi antara kedua metode tersebut akan semakin signifikan seiring dengan bertambahnya nilai dari kedua bilangan yang akan dikalikan. Oke, Oke, mungkin cukup. Oke, mungkin cukup sekian pengertian beberapa soal penjelasan dari materi brute force dari saya. Apabila ada salah kata, apabila ada salah di mana saya menerangkan, apabila kurang atau tidak dimengerti, mohon dimaafkan karena di sini saya lagi belajar juga. Apabila ada salah kata, ada salah pengucapan, ya mohon dimaklumi. Kesepian tanpa kekasih dan cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Auris Ardianto pamit undur diri. Terima kasih. Tugas mandiri brute force nomor 3. String matching merupakan proses untuk mencari posisi pattern yang ada di sebuah string. Nah, gambar 4 itu menunjukkan proses string matching dengan nobody notice him. Nah, ini teksnya dan juga not adalah patternnya. Nah, source code-nya akan menjadi seperti ini. Nah, pertama-tama kita buat def find pattern occurrence yang berisi pattern dan juga teksnya. Nah, lalu kita membuat list untuk menyimpan indeks kemunculan polanya itu list occurrence. Nah, juga kita buat variabel n sama m untuk menghitung panjang dari teks dan juga panjang dari pattern. Nah, habis itu kita membuat looping untuk memeriksa apakah setiap kemungkinan posisi pola itu di dalam teksnya ada. Nah, variabel n nanti dikurangi m yang ditambah 1. Nah, ketika variabel itu cocok dalam suatu posisi dalam teks, maka akan menjadi match sama dengan true. Nah, kita buat looping lagi untuk memeriksa setiap karakter dalam polanya untuk diperiksa satu-satu. Nah, kita pakai for j in range dan ems untuk menyamakan dengan polanya. Nah, kita habis itu tambahin if text, kita buat lower buat menjadi sama supaya kecil semua. Jika tidak terdapat kecocokan, maka match akan menjadi false dan ngebreak. Nah, jika polanya cocok dalam suatu posisi, maka akan menambahkan indeksnya ke dalam occurrence. Nah, kita pakai if match occurrence appends i. Nah, kita akan kembalikan lagi dengan memakai return. Nah, ini polanya kita buat variabel yang terakhir itu kita buat variabel di akhir. Pattern polanya kan tadi not. Nah, kita buat teksnya yang dicari not itu di mana di dalam teks ini. Nah, kita nanti akan panggil fungsi find patternnya itu occurrence find pattern, occurrence pattern dan juga teksnya. Nah, kita akan start indeksnya itu dari nobody, terus kemudian notice, terus kemudian him. Nah, ketika cocok nanti akan berjalan print f not cocok di indeks ke berapa. Tugas mandiri nomor 3 yang B. Nah, dari urian permasalahan tersebut
Nah, kita disuruh membuat program yang menerima inputan bilangan bulat teks dan pattern. Program tersebut nanti akan mengembalikan indeks posisi yang ditemukan di pattern di teks yang menggunakan strategi brute force, seperti yang ditunjukkan di gambar yang ada di Word. Nah, gambar itu nanti menunjukkan nobody text him, nah patternnya not. Nah, contohnya itu cuma seperti itu. Nah, dan ini adalah source code-nya. Source code-nya memang mirip karena ini adalah soal turunan dari soal nomor 3. Hampir sama, kita buat def dulu awalnya, find pattern position. Habis itu kita buat variabel untuk menghitung panjang teks dan juga panjang patternnya. Kita buat looping untuk mencari kemunculan polanya. Kita pakai for i in range and min m+1. Nah, kita habis itu kita inisiasi indeksnya untuk karakter dalam patternnya, yaitu J sama dengan 0. Habis itu kita pakai while looping untuk memeriksa kesamaan karakternya antara pola dan juga teksnya. Kita pakai while J kurang dari M. Nah, jika jika J-nya lebih besar daripada M-nya, itu berarti tidak cocok, maka akan keluar dari loop. Apabila cocok, nanti akan eksekusi if text yang akan mencocokkan dan juga kita kecilkan pakai lower. Nah, apabila cocok akan ke break dan lanjut ke karakter berikutnya. Dan J-nya itu nanti akan ditambah +1. Nah, jika semua karakter pola cocok, akan kembali ke indeks awal kemunculan pola. Kita pakai if J sama dengan M. Nah, jika cocok nanti akan return I. Nah, kita buat inputannya. Kita pakai variable text pattern dan juga pakai perintah input untuk membuat inputan. Nah, habis itu kita panggil fungsinya. Habis itu jika posisinya dalam teksnya itu ada, nanti akan ngeprint pola ditemukan pada indeks ke berapa. Apabila tidak ditemukan, maka akan tereksekusi else dan akan mengeprint pola tidak ditemukan dalam teks. Tugas mandiri nomor 3 yang B. Untuk data berikut, carilah posisi pattern 165 di string 102, 3021 dan seterusnya. Nah, dan ini adalah source code-nya. Def-nya itu sama, tetap find pattern occurrence, dan juga kita tetap membuat list occurrence untuk menyimpan indeks kemunculan polanya. Kita juga buat variable n dan m lagi untuk menghitung panjang teks dan juga panjang patternnya. Kita buat looping untuk kemunculan pola dalam teksnya, yaitu pakai for i in range n min m +1. Apabila cocok nanti akan true. Dan looping ini untuk memeriksa kesamaan karakter antara pola dan teks. Kita juga pakai J in range M untuk menyamakan lagi. Nah, jika polanya tidak cocok maka akan terbreak. Nah, apabila cocok, yaitu kita pakai if match, nanti kita tambahkan pakai append lalu kita return. Nah, kita buat lagi fungsi untuk mencetak teks hingga indeks tertentu dengan menyoroti kemunculan polanya. Nah, habis itu kita temukan indeks awalnya, itu pakai start index. Nah, kita looping lagi pakai for i in range len. Habis itu kita print cetak teksnya, nah mulai dari awal sampai dengan kemunculan polanya. Nah, kita cetak dengan spasi untuk setiap pola, setiap indeks, di setiap indeksnya itu dengan loncatan satu indeks. Nah, kita looping lagi semuanya sampai ketemu di mana letak 165-nya. Nah, jika ketemu nanti kita pakai print f165 dari indeks ke berapa ditemukan di indeks ke berapa. Tugas mandiri 3 yang C. Tugas ini masih berkaitan dengan yang B tadi. Nah, untuk teks dan pattern pada soal B, berapa iterasi yang dibutuhkan. Nah, ini adalah source code-nya. Sama seperti yang sebelum-sebelumnya, kita juga buat def-nya, kita buat list, occurrence-nya, kita buat variable m-nya untuk ngitung panjang teks dan panjang polanya. Nah, kita buat iteration di sini untuk
menghitung berapa iterasi. Nah, kita pakai nolkan dulu. Nah, habis itu kita buat looping untuk mempertimbangkan panjang polanya. Nah, kita pakai for i in range sama. Nah, ini yang beda di sini adalah dengan menambahkan iterasinya. Setiap kali program itu mengidentifikasi apakah ini cocok atau tidak, nah itu nanti akan menambahkan satu iterasi. Nah, kita akan menambahkan iterasi itu secara berulang. Nah, apabila cocok, nanti akan menandai kecocokan polanya. Kita juga membuat looping di sini untuk memeriksa kecocokan karakter dengan karakter lain, dengan antara pola dan juga bagian teksnya. Nah, dengan itu kita pakai for j in range m. Nah, if tag dengan 1 plus j. Nah, apabila tidak cocok, nanti patternnya akan j, yaitu teks kembali ke polanya. Nah, jika cocok akan jika ada karakter yang tidak cocok, maka set menjadi false dan juga keluar dari loop dengan break. Nah, jika semua karakter cocok, nanti kita akan menambahkan posisi kemunculan pola di dalam list. Kita pakai if match occurrence dengan happen. Nah, dan habis itu kita mengembalikan listnya dengan kemunculan pola awalnya itu dengan jumlah iterasi yang dibutuhkan. Kita habis itu return. Nah, kita buat di sini patternnya 165 dan juga teksnya 102 dan seterusnya. Nah, habis itu kita panggil fungsinya dengan teks yang sudah ditentukan. Habis itu ketika ingin menampilkan posisi kemunculan pola dan jumlah iterasinya, kita pakai print posisi kemunculan pattern 125 dan occurrence di mana. Habis itu kita juga print jumlah iterasinya berapa, kita print iterasinya. Soal nomor 3 yang D. Jelaskan algoritma Boyer-Moore untuk string matching. Nah, jawabannya adalah algoritma Boyer-Moore menggunakan aturan karakter buruk dan aturan pembukaan buruk untuk mempercepat pencarian pola dalam teks. Nah, aturan yang pertama itu aturan karakter buruk. Nah, aturan ini fokus pada karakter terakhir dalam pola yang tidak cocok dengan teks. Algoritma ini mencoba memindahkan pola sejauh mungkin ke kanan untuk menemukan ketidakcocokan. Nah, aturan kedua itu aturan pembukaan buruk. Nah, aturan ini mengecek apakah ada sufiks dari pola yang tidak cocok dengan teks yang juga cocok dengan prefiks. Nah, pola itu sendiri jika ada nanti akan algoritma ini memindahkan pola ke kanan untuk mencocokkan sufiks dan prefiks yang cocok. Nah, dengan menggunakan aturan-aturan ini, Boyer-Moore dapat mencari pola dalam teks dengan cepat, terutama saat pola panjang ataupun banyak. Soal nomor 3 yang E. Jelaskan kelebihan algoritma Boyer-Moore dengan pendekatan brute force. Kelebihan algoritma Boyer-Moore dengan pendekatan brute force. Nah, yang pertama itu pemindahan polanya yang lebih cepat. Kenapa? Karena memindahkan pola sejauh mungkin ke kanan saat menemukan ketidakcocokan dan mengurangi perbandingan yang berbeda dengan brute force. Nomor 2, pengurangan jumlah perbandingan dibanding brute force. Kenapa? Karena di Boyer-Moore menggunakan aturan karakter buruk dan pembukaan buruk untuk mengurangi jumlah perbandingan. Yang nomor 3, penanganan pola panjang yang lebih efisien daripada brute force. Nah, di brute force sendiri, jika ada pola yang panjang, maka juga memakan waktu yang lebih lama. Yang keempat, ada kecepatan pencarian yang meningkat. Nah, di Boyer-Moore sendiri ini memiliki hasil yang lebih cepat daripada brute force untuk pencarian dalam teks besar. Karena brute force itu, jika teksnya lebih besar atau jika datanya lebih besar, maka akan memakan waktu yang lebih lama. Nah, berbeda dengan Boyer-Moore yang akan memakan waktu yang lebih sedikit. Tugas mandiri nomor 3 yang G. Gunakan algoritma Boyer-Moore untuk melakukan hal yang sama dengan soal B. Dan ini adalah source code-nya. Yang pertama kita membuat dev bed character table. Nah, kita buat table yang isinya untuk karakter buruk. Kita juga buat variabel m untuk menghitung panjangnya pattern. Habis itu kita buat looping for i in range mn 1. Habis itu kita return ke tabelnya. Nah, yang dev yang kedua adalah dev got suffix table. Fungsinya hampir sama, tapi yang ini adalah suffix yang baik. Kita buat perulangan di sana for i in range m-1 dan min1 terusnya.
Dan juga habis itu dev yang ketiga adalah dev Boyer-Moore atau dev utamanya adalah ini digunakan untuk implementasi algoritma Boyer-Moore untuk mencari kemunculan polanya dalam teks. Nah, habis itu kita isi polanya apa dan teksnya apa. Kita di sini isi dengan 165 untuk patternnya dan teksnya 102 dan seterusnya. Nah, kita panggil fungsinya. Habis itu jika ingin kita mencetak posisi kemunculan polanya, kita tinggal print occurrence.